warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk memasuki pembelajaran, ketua kelas silakan siapkan dulu. Yang lain simak dan berdoa ya. Semua siap? Belum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tanya, untuk sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? 4 orang. Apa keterangannya? 3 alfa 1 sakit. Oke, 3 apa? 1 sakit. Bagi yang sakit, kita doakan semoga siswa tersebut sembuh ya. Oke, dan bagi yang alfa, tolong motivasi temannya ya, motivasi temannya karena menuntut ilmu ini sebenarnya wajib atau tidak? Oke, kewajiban bagi kita ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Oke, selanjutnya coba cek ada tidak sampah ataupun bungkusan kue. Kalau ada silakan diambil ya. Kondisinya harus bersih. Sebelum kita belajar kita kondisi harus bersih. Bagian yang sampah silakan diambil. Oke, lanjut dibuangkan ya pada tempatnya. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya ada tidak kalian membawa pulpen ataupun buku? Oke, bagi yang ada silakan dikeluarkan. Persiapkan pulpen dan bukunya. Oke, sudah. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang kecerdasan artifisial. Pernah tidak mendengar arti kecerdasan artifisial? Pernah? Belum pernah? Oke. Sebelum Bapak menjelaskan materi tersebut, kita harus mempunyai kesepakatan pembelajaran dalam pembelajaran informatikanya ya. Bapak satu orang minta, silakan bacakan. Satu orang, silakan bebas mau laki-laki atau perempuan. Siapa yang mau bacakan? Oke, silakan. Besarkan suaranya. Kesepakatan kelas. Oke. Yang pertama, angkat tangan ketika ingin bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Oke, lanjut. Yang kedua, tidak bermain HP saat proses pembelajaran, hanya boleh digunakan ketika guru memberikan izin. Yang ketiga, perhatikan guru ataupun teman jika sedang berbicara. Yang keempat, tertib, saling bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Oke, kesepakatan kelas kita ada 4 poin ya. Ingat, jadi bagi yang mau menggunakan HP, nanti ada instruksi dari Bapak. Silakan gunakan HP-nya dalam saat proses pembelajaran. Jika tidak ada instruksi, jangan mainkan HP-nya ya. Jika bertanya, ajukan tangan, jangan sebarang, yang sana ribut, yang sini ribut. Jadi supaya kondusif, angkatlah tangan bagi yang ingin bertanya. Sampai di sini bisa dipahami kesepakatan kelas kita. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita, satu orang silakan baca. Silakan bagi yang mau silakan. Ada yang membacakan tujuan pembelajaran kita pada oke, silakan. Tujuan pembelajaran Oke. melalui tanya jawab, diskusi dalam kegiatan pembelajaran, based learning, peserta didik diharapkan dapat terlibat aktif dalam pembelajaran serta dapat menjelaskan pengertian KA dan menerapkan KA dengan tepat dan benar. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kan ya, Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, pembelajaran ini berpusat pada karenanya dalam menyelesaikan suatu masalah.
masalah, ingat dia ada diskusi, jadi kalian boleh bertanya ataupun diskusi karena kalian duduk berdasarkan tidak ada satu orang duduk ada. Oke, nanti kamu boleh diskusi sama temannya ya. Yang lain sudah duduk berdua ataupun lebih dari dua. Selanjutnya Pak, diharapkan dapat lebih beraktif. Yang banyak tidak paham silahkan bertanya ya, karena ini merupakan program yang sangat mudah karena kalian sering menggunakan gadget ataupun HP ya. Lanjut lagi nah. Kita akan membahas tentang apa pengertian KK. KK itu apa? Kecerdasan artifisial ya. Kepanjangannya apa? Kecerdasan artifisial. Dan menerapkan. Setelah kalian tahu pengertian, lanjut kalian menerapkan KK. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, bisa dipahami? Paham? Tujuan pembelajaran kita paham? Oke, kesepakatan kelas kita? Paham? Oke. Coba kalian gunakan HP kalian untuk menebak benar atau salah ukuran sepatu yang kalian gunakan. Arahan yang pertama apa? Pikirkan ukuran sepatu. Ada tidak ukuran sepatu yang ada 34 sampai 44? Pak, ada Pak, yang ada. Maksudnya Pak, saya ukuran sepatunya 15. Saya 15. Oke, sekarang tulis di bukunya. Oke, yang pertama Pak, pikirkan ukuran sepatu. Pak, ukuran sepatu saya ada di urutan 37. Berarti simpan tulis 37. Bisa dipahami? Oke, yang kedua Pak, kunci angka sepatu. Misal angka sepatu tadi ukuran 37. Tulis 37. Sudah. Ini misal ya. Kalau kalian terserahkan berapa ukuran sepatu. Oke, selanjutnya Pak, kalikan dengan 2. Pak, saya tidak bisa perkalian gunakan HP boleh untuk perkalian. Sudah? Oke, selanjutnya tambah 3. Hasil yang tadi ditambah 3. Misal 37 kali 2 berapa? 4, 6, 7, 4. 4 ditambah 3. Sudah dapat hasilnya? Selanjutnya kalikan 50. Selanjutnya kalikan 50. Sudah? Oke. Selanjutnya tambahkan dengan umur Anda saat ini. Hasilnya tadi tambahkan umur Anda Pak, umur saya 20 tahun, tambahkan 20. Sudah ditambah? Oke, lanjut apa nak? Kurangkan 150. Sudah dapat? Oke. 2 digit adalah ukuran sepatu jika benar. Hasilnya berapa? Misal saya 37 20. Berarti di awal yang 2 digit itu apa? Ukuran sepatu. Kalau salah berarti perkaliannya salah. Pas. 2 digit terakhir apa? Umur sekarang. Ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu adalah kecerdasan artifisial ya. Ini menurut para teori. Coba cepat, satu orang. Para ahli memiliki berbagai definisi terkait kecerdasan artifisial atau PA. Tergantung pada perspektif masing-masing. 1. Kaplan dan Heinlein 2019 mendefinisikan PA sebagai kemampuan siswa untuk secara akurat menginterpretasikan data
artifisial ini sangat canggih ya. Dia bisa coba kalian contohkan di ChatGPT. Kalian mengarahkan seperti apa? Misal buatkan saya soal bahasa Indonesia sebanyak 5 soal. Nanti yang keluar apa? 5 soal. Instruksinya jelas atau tidak? Soalnya harus seperti apa gitu menurut Bapak? Soalnya misal soalnya bentuknya tawar menawar. Dia harus subjeknya harus jelas ya. Jadi ini sudah mau menghampiri dengan manusia. Ya, karena kecerdasan artifisial ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas, khususnya di bidang pendidikan. Tidak di SMA aja, di kuliah pun juga membantu kita dalam membuat jurnal. Yang ini 2019 nih, maksudnya apa? 2010-2019 itu adalah menerbitkan jurnalnya. Misal kalau menerbitkan buku, tahun berapa dia terbit, itu dia yang maksud. Ya, kalau ini apa namanya artikel terbit di jurnal. Jadi pendapat ini orang-orangnya rata-rata bukan orang Indonesia nih, tapi orang luar negeri semua ya, yang melakukan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, nah ini ada berpikirnya seperti manusia, ada berpikir secara rasional. Kalau kita berpikir seperti manusia, upaya baru kan menarik untuk membuat komputer berpikir. Kalau berpikir secara rasional apa? Studinya tentang kemampuan berpikir. Berarti studinya beda dengan tentang berpikir seperti manusia. Selanjutnya jika kita arahkan berarti dia bertindak. Selanjutnya berpikir, setelah berpikir dia bertindak dan mendapatkan hasil. Kalau logika menggunakan kecerdasan artifisial. Pak, langsung aja ke contoh biar kita paham. Coba kami gunakan HP-nya. Kita buka ChatGPT. Ini adalah merupakan implementasi KA. Banyak sebenarnya ya. KA, apa lagi? Gemini, Canva, pernah dengar tidak? Itu merupakan aplikasi berbasis AI semua. Ya, coba buka ChatGPT. Nanti kalian instruksinya, kalian membuat apa seperti apa yang kalian inginkan. Coba nanti kalian buat perintahnya, nanti Bapak lihat satu persatu. Ya, rata-rata bahan base semua ya. Oke, nanti satu-satu ke depan Bapak cek. Ya. Coba kalian buat perintahnya yang detail. Kalian mau seperti apa? Buatkan saya tata cara membuat makanan rendang daging. Misalnya kan perintahnya harus jelas. Ya. Harus jelas perintahnya. Coba kalian buat perintah yang jelas supaya ChatGPT-nya jelas menjawab apa yang kita inginkan. Kita mengarahkan harus yang jelas. Duduk, silakan duduk. Nah, seperti itu. Duduknya di mana? Di tempat kursi. Silakan duduk di tempat kursi. Harus jelas arahannya. Biar ChatGPT-nya jelas apa yang mau diarahkan. Oke, buka HP ya. Buka di Google ataupun di Chrome. Udah. Di ChatGPT. Oke, udah ada yang lihat? Coba satu orang. Bapak mau lihat hasilnya yang benar. Apa perintah yang kalian kerjakan?
Kamu mengira bahwa bisa langsung ikan patin hari ini bisa gula ini. Jadi ya. Masih ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Baik, apa kesimpulannya? Terserah mau apa yang kalian simpulkan, yang penting apa yang kami sampaikan itulah kesimpulan menurut kalian. Cepat. Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita menjadi tahu arti lebih jelas dari T atau ilmu teknologi, dan juga kita menjadi tahu apa itu KA atau kecerdasan artifisial, atau juga bisa kita sebut dengan artificial intelligence. Yang mana kecerdasan artifisial itu memiliki pikiran sendiri, pikiran rasional, pikiran yang sama seperti manusia, tindakan rasional, dan tindakan yang mirip dengan manusia. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk ada lagi yang mau menyimpulkan sebelum kita lanjut? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah, satu orang sudah cukup. Oke ya. Jadi intinya ya, kecerdasan bagi kita menggunakan teknologi ini sangat berarti untuk jenjang, terutama jenjang pendidikan. Sebenarnya banyak lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan menggunakan platform Canva. Canva itu ada juga berbasis IT ataupun AI. Sudah pernah menggunakan Canva? Gemini sudah? Gemini sudah? Oke, Gemini dia hampir sama juga ya dengan ChatGPT. Terserah kalian yang mau mana yang lebih aman. Jadi kalau kalian mengarahkan ChatGPT harus jelas. Misal dari Bapak bilang, silakan kamu duduk. Duduknya di mana? Kalau Bapak bilang silakan kamu duduk, kalian pilihnya duduknya di mana? Arahan Bapak tadi jelas atau tidak? Tidak. Maka kalau kalian membuat di ChatGPT harus jelas detail. Itu maksud Bapak ya. Kalau silakan kamu duduk, bisa jadi kamu duduk di lantai ataupun di meja ataupun di kursi. Yang penting jelas instruksi. Ada yang tanyakan? Sudah bisa dimengerti? Oke, selanjutnya silakan disiapkan. Iya, lanjut disiapkan, siapkan dulu. Berdoa kita dulu ya, sebelum mengakhiri pembelajaran. Semua siap.